Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Sapiarsa, peserta Latsar TPNS Kementerian ATR BPN Gelombang 4 Angkatan 26, Jabatan Analis Hukum Pertanahan. Saat ini saya sedang bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Judul seminar aktualisasi yang saya angkat yaitu optimalisasi pelayanan loket pertanahan melalui pembuatan media informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Deskripsi isu terpilih, yaitu belum optimalnya pelayanan loket pertanahan di Kantor Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelayanan loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini sudah cukup bagus. Namun, setelah diamati ternyata masih belum optimal terkait pelayanan prima, yaitu belum tersedianya loket prioritas. Pelayanan ini dimaksudkan untuk masyarakat yang mengurus sendiri tanpa kuasa pada satu loket khusus tanpa harus mengantri di loket biasa. Selanjutnya, di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih terlihat adanya beberapa sertifikat masyarakat atau stakeholder yang belum diambil karena tidak memiliki waktu ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dampak dari permasalahan di atas yaitu membuat pelayanan loket pertanahan menjadi belum optimal, yang artinya belum mencapai pelayanan yang prima. Sedangkan jika sertifikat masih belum diambil, maka akan terjadi penumpukan dan beresiko bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kaitan dengan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu masih belum optimalnya pelayanan loket pertanahan, yang berarti perlu adanya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten untuk mengatasi permasalahan dengan cara berinovasi terhadap pemberian pelayanan. Loket prioritas dan layanan antar sertifikat adalah sebuah terobosan yang dimunculkan untuk memberikan pelayanan yang prima, yang mana hasil semacam ini adalah bentuk komitmen untuk berubah dan menunjukkan kesungguhan dalam melayani masyarakat. Adapun gagasan kreatif antara lain pembuatan media informasi, adanya layanan loket prioritas dan layanan pengantaran sertifikat, meningkatkan keaktifan petugas keamanan dan petugas loket, tersedianya fasilitas kendaraan kantor, pembuatan buku tanda terima penyerahan sertifikat, pembuatan media cetak X-banner dan brosur, serta penggunaan media sosial. Berikut ini merupakan jadwal kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh penulis. Total semua kegiatan ada 5 yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022. Kegiatan 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan modul terkait pelayanan yang prima. Tahapan pertama, meminta pendapat atasan mengenai peraturan perundang-undangan, literatur, dan modul apa saja yang perlu dipelajari terkait pelayanan yang prima. Tahapan 1.2, mencari peraturan perundang-undangan, literatur, dan modul terkait pelayanan yang prima, baik itu melalui internet maupun modul yang terkait pelayanan prima. Nilai core values ASN terdapat dalam tahapan ini yaitu loyal dan adaptif. Tahapan 1.3, mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan modul terkait pelayanan yang prima, baik itu melalui internet maupun modul yang disediakan oleh LAN terkait pelayanan yang prima. Dalam hal ini, terdapat nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Output dari kegiatan ini yaitu penulis dapat memahami konsep pelayanan prima dan menerapkannya dalam pelaksanaan aktualisasi. Penulis juga membuat resume singkat mengenai materi pelayanan prima yang dapat dilihat melalui link di bawah ini. Dengan mempelajari peraturan, literatur, dan modul pelayanan prima, maka hal ini akan meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan prima, menjadikan saya lebih profesional. Dengan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan prima, maka akan mewujudkan pengetahuan penguatan nilai organisasi Kementerian ATR BPN yang melayani, profesional, dan terpercaya. Kegiatan 2. Pembuatan media informasi. 2.1. Meminta pendapat atasan mengenai persiapan pembuatan media informasi, desain tampilan buku tanda terima pengantaran sertifikat, brosur dan X-banner, serta konten media sosial. Tahapan 2.2, rancang desain tampilan buku tanda terima pengantaran sertifikat, brosur, dan X-banner, serta konten media sosial. Nilai core values ASN adalah harmonis, kompeten, akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Tahapan selanjutnya, cetak buku tanda terima pengantaran sertifikat dan konten media sosial, cetak brosur, dan X-banner. Nilai-nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah kolaboratif, loyal, dan berorientasi pelayanan. Tahapan 2.4, melakukan persiapan dengan kasih dan rekan satu seksi. Dalam tahapan ini, terdapat nilai kolaboratif, harmonis, dan loyal. Tahapan 2.5, melakukan persiapan dengan petugas loket dan petugas keamanan dengan menaruh brosur di meja loket dan memasang X-banner di depan pintu masuk kantor pertanahan agar bisa dilihat oleh masyarakat.
Nilai-nilai yang terkandung dalam tahapan ini adalah kolaboratif, berorientasi pelayanan, harmonis, dan loyal. Tahapan 2.6 melakukan persiapan petugas medsos untuk memposting konten pelayanan loket prioritas dan pelayanan pengantaran sertifikat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hal ini adalah kolaboratif, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Output dari kegiatan 2 ini adalah media informasi, dan kegiatan ini terlaksana sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Dengan media informasi akan menciptakan nilai efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan dan dapat berkontribusi terhadap visi misi organisasi. Dengan media informasi dapat mewujudkan pelayanan prima sehingga akan menjadi penguatan nilai organisasi Kementerian Atr BPN yang melayani, profesional, dan terpercaya. Kegiatan 3. Memulai program pelayanan loket prioritas. 3.1. Meminta pendapat atasan mengenai pelaksanaan program pelayanan loket prioritas. 3.2. Memberitahukan kepada petugas loket dan petugas keamanan untuk memulai pelaksanaan loket prioritas. Nilai yang terkandung adalah harmonis, loyal, kolaboratif, kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Tahapan selanjutnya, petugas keamanan menanyakan mengenai kebutuhan kepada setiap masyarakat yang datang. Kemudian, jika masyarakat mengurus sendiri tanpa surat kuasa, maka diarahkan ke pelayanan loket prioritas. Nilai yang terkandung adalah harmonis, kompeten, akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Tahapan 3.4, petugas loket pelayanan prioritas memprioritaskan masyarakat yang mengurus sendiri tanpa surat kuasa sesuai dengan keperluannya. Output dari kegiatan ini berupa pelayanan loket prioritas yang menunjukkan pelayanan prima yang orientasinya adalah kepuasan masyarakat. Pelayanan loket prioritas mewujudkan pelayanan prima yang berdampak pada nama baik, harkat, dan martabat kantor pertanahan sehingga dapat berkontribusi terhadap visi misi organisasi. Pelayanan loket prioritas akan mewujudkan penguatan nilai organisasi Kementerian Atr BPN yang melayani, profesional, dan terpercaya.